Halo pemirsa, selamat datang kembali di NFS Channel. Di video kali ini, NFS Channel akan membahas sebuah suku yang istimewa yang ada di Pulau Sumatera Utara. Simak selengkapnya hanya di NFS Channel. Batak merupakan suku yang tinggal di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Suku ini tersebar hampir di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam sebuah buku suku-suku bangsa di Sumatera tercatat bahwa nenek moyang suku Batak merupakan kelompok Proto-Melayu atau Melayu tua. Kelompok ini berasal dari Asia Selatan dan bermigrasi ke Nusantara melalui Pulau Sumatera. Dari Semenanjung Malaya, mereka menyeberang ke Pulau Sumatera dan akhirnya menetap di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Kelompok Proto-Melayu kemudian membangun sebuah permukiman di Cianjur mula-mula. Pemukiman tersebut berkembang dan menyebar di wilayah sekitarnya. Ada beberapa versi tentang nenek moyang suku bangsa Batak. Salah satu versi menyebutkan bahwa nenek moyang suku Batak adalah si Raja Batak. Menurut buku Tarombo Borbor Marsada, Raja Batak memiliki 3 orang putra. Ketiga anak itulah yang menjadi awal mula marga di suku Batak. Sebuah buku mengatakan bahwa suku Batak memiliki 11 subsuku yang tercatat. Subsuku tersebut meliputi Batak Karo, Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Dairi, Batak Nias, Batak Alas, Batak Gayo, dan Batak Kluet. Dari subsuku bangsa tersebut, ada 5 subsuku bangsa yang menjadi subetnis utama Batak, yaitu Toba, Pakpak, Simalungun, Karo, dan Mandailing. Subsuku lainnya diketahui memisahkan diri dan membentuk identitas baru menjadi suku berbeda. Misalnya, subsuku Gayo yang menjadi suku Gayo dan subsuku Nias yang menjadi suku Nias. Suku Batak menyebar hampir di seluruh provinsi Sumatera Utara dan sebagian wilayah Aceh. Sebagian besar dari mereka masih tinggal di sekitar Danau Toba. Suku Batak hidup secara berkelompok dalam satu kampung yang disebut huta atau kuta dalam bahasa Karo. Setiap huta biasanya didiami beberapa keluarga yang masih memiliki ikatan kerabat. Suku Batak menggunakan bahasa Batak untuk berkomunikasi sehari-hari. Setiap subetnis memiliki logat atau dialek tersendiri dalam mengucapkan bahasa Batak. Ada satu nama penting yang berhubungan dengan keyakinan masyarakat Batak, yaitu Debata Mula Jadi Nabolon. Sosok ini dipercaya sebagai pencipta alam semesta dan tinggal di atas langit. Dalam sebuah jurnal yang berjudul Eksistensi Agama Lokal Parmalim, agama yang dianut suku Batak awalnya disebut Parmalim atau Ugamo Malim. Pemeluk agama Pamalim bersikeras dengan keyakinan yang kukuh bahwa Malim adalah sebuah agama yang mereka yakini sebagai kepercayaan yang turun-temurun dari keturunan pertama darah Batak. Dalam keyakinan tersebut, Mula Jadi Nabolon dipercaya sebagai Tuhan yang Maha Besar tempat semua makhluk berasal. Penganut Ugamo Malim beribadah di Balai Persaktian atau disebut juga Balai Pasogit. Menurut masyarakat Batak, agama ini pertama kali berdiri pada tahun 497 Masehi. Mereka menggunakan kitab suci yang bernama Pustaha Habanoron. Ajaran agama Kristen mulai masuk ke dalam suku Batak pada tahun 1863. Ajaran agama ini dibawa para misionaris yang datang ke Sumatera.
Namun, kini mayoritas suku Batak memeluk agama Kristen. Ada juga yang memeluk agama Islam tetapi presentasenya masih cukup kecil. Gereja pertama yang berdiri di wilayah tersebut adalah Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Gereja ini dibangun di Hutadame, Tarutung. Agama Kristen masuk dan berkembang ke wilayah pelosok termasuk Samosir, Dairi, Karo, dan Simalungun pada tahun 1920-an. Dan penyebaran agama Katolik oleh para misionaris pada tahun 1930 sampai 1970 sangat berhasil. Jumlah penduduk agama Katolik meningkat secara drastis dalam kurun waktu 9 tahun, antara tahun 1950 sampai tahun 1959. Rumah adat suku Batak berbentuk rumah panggung dengan bahan dasar berupa kayu. Rumah adat ini disebut rumah bolon di kalangan Batak Toba. Rumah Batak memiliki ornamen berupa ukiran dinding yang khas. Ornamen di rumah adat suku Batak memiliki makna yang berkaitan dengan kesejahteraan, keselamatan, serta perlindungan bagi penghuni dan desanya. Motif yang banyak ditemukan antara lain gorga, singa-singa, dan gajah dumpak. Ulos merupakan kain hasil budaya khas Batak. Kain ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Ulos secara harfiah berarti selimut. Kain ini merupakan hasil tenun berbentuk selendang dengan motif khas suku Batak. Masyarakat setempat menganggap kain ulos sebagai lambang kasih sayang yang dapat memberikan kehangatan. Masyarakat Batak selalu menggunakan kain ulos hampir di setiap upacara adat yang diselenggarakan. Kain ini menjadi komponen penting dalam upacara kelahiran, pernikahan, kematian, dan penyambutan tamu agung. Demikianlah sejarah awal suku Batak. Jika terdapat kekurangan di dalam video ini, silakan pemirsa lengkapi lewat kolom komentar dengan menggunakan bahasa yang baik dan bijaksana. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan pemirsa. Saya Friska, pamit undur diri. Salam budaya, salam Nusantara.